Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Percobaan Fisika. Selanjutnya mengenai pengertian kit. Kit fisika adalah kotak yang berisi seperangkat alat-alat fisika yang mudah dikenal dan dapat dibawa ke dalam kelas saat mengadakan percobaan atau kegiatan pembelajaran. Kemudian ada pemanfaatan kit praktikum IPA. Alat peraga atau kit IPA adalah alat yang efektif dalam meningkatkan kompetensi peserta didik dalam membaca objek dan peristiwa, menerapkan konsep-konsep IPA di alam, dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang relevan. Cara optimal untuk memanfaatkan alat peraga adalah meminta peserta didik untuk meragakan dan menjelaskan semua objek dan peristiwa yang terdapat pada alat peraga yang dicoba. Peserta didik tanpa menggunakan pertanyaan-pertanyaan bimbingan. Untuk mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan alat itu, semua pertanyaan bimbingan diganti dengan prosedur berpikir dan bekerja yang harus dipahami dan dilakukan peserta didik. Berdasarkan IPA dasar, IPA terapan, dan teknologi percobaan IPA dengan menggunakan kit IPA yang telah didistribusikan beberapa SMP atau MTS dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama ada kit mekanika, yang kedua ada kit hidrostatika dan panas, yang ketiga ada kit optika, dan yang keempat ada kit listrik dan magnet. Dalam setiap kit IPA sudah disertai petunjuk manual meliputi cara merangkai alat dan bahan yang tersedia. Jika dalam merangkai alat percobaan dan alat dan bahan yang kurang, maka dapat diambil dari kit yang lain atau harus menyediakan sendiri seperti catu daya, spiritus, dan bahan atau alat lainnya. Kemudian ada pemanfaatan alat laboratorium non-kit. Banyak alat di luar kit yang biasa digunakan untuk kegiatan praktikum IPA sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam KD sebagai contoh. Yang pertama, menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintetis. Yang kedua, menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Yang ketiga, menyajikan karya tentang proses dan produk teknologi sederhana yang ramah lingkungan. Yang keempat, menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Selanjutnya ada contoh percobaan di dalam laboratorium. Nama percobaannya yaitu adalah percobaan pencemaran air dengan KD menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampak bagi ekosistem. Tujuannya yang pertama, peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar berdasarkan bau, warna, dan ada tidaknya endapan. Yang kedua, peserta didik dapat mengamati mobilitas ikan serta frekuensi ikan membuka dan menutup mulut yang berada di air sumur, air sungai, air kolam, dan air bekas cucian pakaian. Yang ketiga, peserta didik dapat mengukur dan mengetahui pH air dan membandingkan pH air sumur, air sungai, air kolam, dan air bekas cucian pakaian. Yang keempat, peserta didik dapat mengklasifikasikan berbagai sampel air ke dalam golongan air tercemar atau air tidak tercemar.
Yang kelima, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang ciri-ciri air tercemar dan tidak tercemar dan dampak terhadap makhluk hidup. Penguatan pendidikan karakter dan literasi. Yang pertama, karakter yang dikembangkan dengan poin sikap peduli lingkungan. Poin kedua, menghargai makhluk hidup, hewan dan tumbuhan. Poin ketiga, ketelitian, disiplin, dan dalam membuang sampah. Yang kedua, literasi yang dikembangkan. Dengan poin pertama, kemampuan menganalisis lingkungan dan mencari referensi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Poin yang kedua, membuat narasi laporan tentang pencemaran lingkungan. Peralatan dan bahan. Peralatan yang pertama, toples berwarna bening, indikator universal, serta gelas ukur. Untuk bahannya, air sumur, air sungai, air kolam, air limbah sabun atau bekas cucian pakaian, serta ikan nila. Dengan cara kerja yang pertama, ukurlah sampel air yang akan diteliti menggunakan gelas ukur masing-masing 100 ml. Yang kedua, masukkan sampel air yang telah diukur pada langkah 1 ke dalam toples yang telah diberi label. Yang ketiga, amatilah toples yang sudah diberi label pada masing-masing toples. Yang keempat, ukurlah pH masing-masing sampel air dengan menggunakan indikator universal, serta catat hasilnya pada tabel. Yang kelima, bagaimana cara menggunakan indikator universal? Berikut merupakan data pengamatan fisika kimiawi air. Yang pertama ada nomor, kode, nama sumber air, warna, bau, endapan, serta pH. Serta pengamatan yang kedua yaitu tentang tingkah laku ikan. Pada toples A, B, C, D, bagaimana pergerakan ikannya. Contoh percobaan IPA menggunakan bahan dari lingkungan. Nama percobaannya adalah percobaan listrik statis dengan KD menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan yang pertama, karakter yang dikembangkan. Dengan poin menerapkan prinsip keselamatan kerja. Poin yang kedua, kemampuan bekerja dalam kelompok. Poin yang ketiga, ketelitian dan disiplin dalam melaksanakan percobaan. 2. Literasi yang dikembangkan. Poin yang pertama, kemampuan menganalisis partikel mikroskopis yang berperan besar dalam sistem kehidupan. Poin yang ketiga, membuat narasi laporan tentang percobaan listrik statis. Alat dan bahannya. Yang pertama, botol minum plastik. Kedua, sedotan plastik. Cara kerja. Gosokkan sedotan plastik searah secara berulang-ulang dengan jari tangan. Kemudian, letakkan sedotan plastik di atas tutup botol minum. Usahakan setimbang dan mudah bergerak. Yang ketiga, dekatkan telapak tangan yang digunakan untuk menggosok sedotan pada salah satu ujung sedotan. Yang keempat, gerakan telapak tangan yang didekatkan pada ujung sedotan ke arah maju atau mundur atau melingkar. Yang terakhir, amati sedotan plastik yang didekatkan telapak tangan yang tadi digunakan untuk menggosokkan sedotan. Isilah tabel pengamatan di bawah ini. Yang pertama ada nomor, jumlah penggosokan, kekuatan gaya trik atau tolak, serta keterangan. Berikut merupakan presentasi percobaan fisika dari saya. Terima kasih yang sudah menyaksikan.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.